Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita jumpa lagi di hari Selasa 18 Juli 2023. Mari kita sama-sama menerima berkat Tuhan lewat renungan yang berjudul Hidup Tidak Selalu Datar. Kita akan membaca satu ayat dari kitab Ayub pasal 7 ayat 1. Demikian bunyinya, bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Kita semua paham bahwa untuk bisa melakukan sesuatu dengan baik, kita harus belajar. Satu hari ada seseorang yang belajar mengendarai motor. Awalnya ia belajar mengendarai motor di jalan yang sepi dan datar. Setelah kurang lebih 1 minggu belajar, ia sudah mulai bisa mengendarai dengan lancar. Satu hari, seorang teman mengajak ia mengendarai motor untuk menempuh jalan yang lebih jauh. Awalnya jalan yang mereka lewati itu datar, tetapi pada kilometer kelima, jalanan mulai rusak, banyak kerikil dan lubang-lubang kecil. Dalam hatinya orang ini merasa kesal kepada temannya. Setelah melewati jalan yang rusak sepanjang 3 kilometer, ia memaksa untuk berhenti. Temannya bertanya, "Mengapa berhenti? Kamu mau membuat aku celaka ya? Memilih jalan kok seperti ini?" Katanya. "Aku sengaja memilih jalan yang rusak. Jalan yang rusak ini nantinya akan membuat kamu lebih mahir di dalam mengendari motor. Sebab di jalan yang rusak dibutuhkan konsentrasi, kekuatan, dan keberanian lebih untuk bisa mengendarainya dengan baik," kata temannya menjelaskan. Setelah ia berpikir, ia pun membenarkan apa yang dikatakan oleh temannya. Jalan memang tidak selalu datar. Oleh karena itu, aku harus berani melewati jalan yang tidak datar, katanya dalam hati. Saudara-saudara, kehidupan kita bagai orang yang mengendarai motor. Kehidupan yang kita lalui bagaikan jalan yang tidak selalu datar. Banyak orang mengeluh dan putus asa ketika melalui kehidupan yang terjal. Bangsa Israel generasi Mesir adalah contoh dari mereka yang tidak rela melewati terjalnya kehidupan. Mereka berjalan di jalan datar ketika keluar dari Mesir. Dengan tangan yang kuat, Tuhan membuat mereka keluar dari Mesir dengan mudah. Bukan hanya itu, saudara, kemurahan hati orang Mesir membuat jalan bangsa Israel semakin nyaman. Tetapi setelah itu mereka harus melewati jalan yang terjal. Mereka melewati daerah yang sulit air. Mereka mengalami kesulitan untuk makan. Panas kalau siang, dingin sekali kalau malam. Disinilah mereka gagal. Lalu mereka berkata kepada Musa, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Saudara-saudara, Yusuf adalah seseorang yang bertolak belakang dengan bangsa Israel generasi Mesir ini. Yusuf memulai kehidupan di jalan yang datar. Dia anak yang paling dikasihi oleh ayahnya. Perlakuan Yakub pun sangat istimewa kepadanya. Tetapi mulai dari sumur sampai penjara adalah jalan kehidupan yang tidak rata bagi Yusuf. Menariknya, Yusuf rela menjalani kehidupan tersebut dan menjadikannya sebagai tempat penggemblengan dirinya. Saudara-saudara, seringkali kita begitu cepat mengeluh saat hidup kita menjadi sedikit tidak enak. Kita merasa sepertinya dunia ini akan berakhir dan kita menjadi putus asa, lalu kita berada pada titik jenuh. Oleh sebab itu, mari tanamkan di dalam pikiran kita bahwa hidup manusia itu tidak selalu datar, tidak selalu enak. Karena itu kita harus siap menghadapi berbagai masalah.
dan tantangan dalam kehidupan ini. Sebagaimana Yusuf yang tetap hidup karib dengan Tuhan, hendaklah kita juga meniru cara Yusuf menjalani hidupnya itu. Kekaripan dengan Tuhan itulah yang membuat kita sanggup menghadapi setiap tantangan dan mengatasi setiap masalah. Ayub sudah mengingatkan kepada kita bahwa hidup manusia itu adalah hidup yang penuh pergumulan, saudara. Karena itu apa yang dikatakan oleh Mazmur 108 ayat 14, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Kalau kita selalu memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, bergaul karib dengan Allah, maka Tuhanlah yang akan melakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa sehingga kita bisa menaklukkan pergumulan hidup kita. Bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Sebab itu, jangan pernah menjauhkan diri dari Tuhan dengan alasan apapun. Apapun yang kita alami, kita tetap harus menjaga kekaripan kita, keakraban kita dengan Tuhan. Ini adalah hal yang sangat penting. Sebab dengan Tuhan, kita kuat, kita sanggup, dan kita akan menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga buat kesempatan di mana kami dapat menerima firman-Mu pagi hari ini. Kami menaruhnya di dalam hati kami karena kami tidak ingin menjadi orang yang gagal saat kami mengalami pergumulan dalam hidup kami. Tuhan, tolonglah supaya kami mampu melewati segala tantangan dan rintangan. Itu sebabnya kami menyandarkan hidup kami kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhanlah kami menggantungkan seluruh harapan kami. Sehingga walaupun kami harus menghadapi pergumulan yang berat dalam hidup ini, tetapi kami tetap berada di dalam tangan Tuhan. Kami tidak berontak, kami tetap bersyukur, dan kami tetap yakin kemenangan itu Engkau sediakan bagi orang-orang yang percaya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Selamat beraktivitas, saudara-saudara. Tuhan selalu memberkati kita semua. Amin.